bukan hanya sekedar kata. Ia mencuri masa depan, menghilangkan kesempatan, dan menimbulkan kerugian luar biasa. Kalau kalian masih ingat pada salah satu tokoh di balik korupsi senilai 271 triliun rupiah yang pernah mengadakan pernikahan bagaikan cerita Disney. Lengkap dengan kereta kencana ala-ala kerajaan dan sepatu mewah bagaikan Cinderella yang diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah. Tapi pernikahan bagaikan negeri dongeng itu hanyalah permukaan dari cerita korupsi ini. Di balik gemerlap itu, kasus ini melibatkan hilangnya 271 triliun rupiah dari komoditas timah yang seharusnya menjadi milik bangsa. Ini adalah uang yang bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan di berbagai daerah yang masih membutuhkan. Korupsi ini juga turut membawa dampak pada lingkungan, seperti halnya kerusakan hutan. 271 triliun, bisa buat beli apa ya? Banyak tahu, kita bisa buat kosan, kontrakan, banyak banget duitnya pasti. Kamu tahu nggak sih, aku tuh udah lihat komenan di TikTok, lucu banget sampai perutku tuh sakit. Lihat deh, lihat coba lihat. Mana ya? Tunggu deh, nah dengan uang segitu gue bisa merangkul Blackpink. Ya Allah, ada-ada aja ya lucu Allah. banget. Terus apa lagi nih? Gue suruh Taylor Swift jadi ART. Ya ampun, ada-ada Coba aja. kalian harus lihat sih ini komenan-komenannya. Ini tuh lucu banget, lucu banget. 346 menit kemudian. Gimana ya kelanjutan kasus 271 triliun itu? Apakah dia bisa ditahan 20 hari di Jakarta? Gak tahu deh kelanjutannya gimana. Kalian bahas apa? Itu loh yang keinget aja sih kasus yang 271 triliun itu. Oh, kasus korupsi itu ya. Kalian tahu nggak sih kalau korupsi ini punya dampak yang besar banget? Seperti yang kita tahu, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan asing yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam investasi selain masalah stabilitas. Korupsi juga dapat menyebabkan penyimpangan alokasi dana publik, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau pelayanan publik malah terarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Lalu, terjadinya penurunan produktivitas. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan rakyat. Dampak lainnya adalah korupsi dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau sekelompok yang terlibat dalam korupsi, masyarakat secara keseluruhan menderita. Ketidaksetaraan ini dapat mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Gelengkan kepala dan katakan tidak. 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 Mari bersama kita lawan korupsi. Kita butuh generasi yang jujur dan peduli akan masa depan.